Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ekonomi dan keuangan digital. Ekonomi digital yaitu keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan media digital sebagai alat komunikasi, kolaborasi, dan kegiatan ekonomi antar perusahaan ataupun antar individu seperti e-business dan e-komersi. Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott, ditulis dalam bukunya The Digital Economy. Pemanfaatan digital marketing di era industri ekonomi digital sangat berperan dalam meningkatkan promosi pariwisata. Digital marketing merupakan suatu keharusan karena generasi ini sering digunakan baik disadari maupun tidak. Pemanfaatan digital marketing di era pada dunia pariwisata bukan hanya mengubah paradigma industri, namun juga pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, hingga gaya hidup. Ada beberapa karakteristik penting dari ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktis manajemen. Yang pertama, pengetahuan, yaitu jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki organisasi sebagai penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dan mencapai objektivitasnya. Yang kedua, digitization merupakan suatu proses transformasi informasi. Yang ketiga, virtualization. Virtualisasi yang memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Yang keempat, organisasi yang bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul. Yang kelima, tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Yang keenam, disintermediation, yaitu kecenderungan berkurangnya mediator sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Yang ketujuh, komputer yang merupakan inti dari industri. Computing merupakan pusat syarat pengelolaan data dan informasi dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha. Yang kedelapan, innovation, yaitu keunggulan kompetitif, sangat sulit dipertahankan mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet lain sangat mudah untuk ditiru. Yang kesembilan, prosumption. Di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi. B. Hubungan kausal antara sektor keuangan dan teknologi. Menurut Bank Indonesia, teknologi keuangan adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan teknologi. Model bisnis baru yang dapat dipegang oleh masing-masing pihak adalah di bawah ini. 1. Pembayaran sistem. 2. Pendukung pasar. 3. Manajemen investasi dan manajemen risiko. 4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. 5. Layanan keuangan, dan lainnya. Kriteria untuk teknologi keuangan inovatif bermanfaat bagi masyarakat banyak digunakan dan masuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, perbankan digital adalah layanan keuangan oleh perbankan melalui teknologi digital berbasis internet, sehingga pelanggan menjadi lebih loyal, dapat mengumpulkan dana pelanggan, dan memperluas jasa keuangan dari komunitas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam menyikapi perkembangan ekonomi digital, pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan seperti kemudahan pembiayaan bagi usaha rintisan, insentif perpajakan, dan pembinaan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan pendidikan TIK juga perlu dilakukan pemerintah.
Partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan di bidang TIK juga perlu dilakukan agar dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk kesejahteraan hidup. Hubungan kualitas antara sektor keuangan dan teknologi adalah kompleks dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan memiliki tugas penting sebagai intermediasi untuk memfasilitasi sektor real mendapatkan dana serta menurunkan risiko, mobilitas tabungan, dan meningkatkan informasi dan spesialisasi. Perkembangan sektor keuangan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian, dan sektor keuangan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan sektorial melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Teknologi, khususnya inovasi teknologi, juga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mempermudah transaksi. Inovasi teknologi juga dapat membantu sektor keuangan dalam melakukan upaya untuk keluar dari kondisi marginal dan berpendapatan rendah, serta mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, dan melakukan upaya untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Jadi, hubungan kausalitas antara sektor keuangan dan teknologi adalah kompleks, tetapi keduanya memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan dapat menjadi sumber dana dan faktor yang membantu dalam mendorong investasi teknologi, sementara teknologi dapat membantu sektor keuangan dalam melakukan upaya untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan alokasi modal dan likuiditas aset, serta mendorong investasi pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.